Selamat datang di War Channel. Kami sudah merangkum 10 pahlawan nasional paling menginspirasi. Pada 10 November mendatang, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Pahlawan. Momentum ini tepat untuk mengingat kembali sosok-sosok pimpinan gerakan perjuangan demi kemerdekaan bangsa. Tak sekedar mengenang pemikiran dan aksi para pahlawan pun memberi inspirasi tersendiri bagi generasi setelah mereka. Berikut 10 pahlawan yang paling menginspirasi. Pertama, Soekarno. Soekarno mengusulkan dasar negara RI yakni Pancasila. Hal itu disampaikannya dalam pidato di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Rumusan Pancasila kemudian diterima sebagai dasar negara dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Soekarno dikenal sebagai seorang orator yang handal. Ketika berpidato, beliau mampu menggetarkan hati para pendengarnya. Selain memiliki jiwa patriotik, Soekarno juga seorang politikus yang cerdas. Beliau menguasai 8 bahasa. Penghargaan gelar doktor honoris causa dari berbagai universitas di dalam maupun luar negeri. Juga penghargaan bintang kelas. Kedua, Kartini. Kartini merupakan perempuan ningrat yang memiliki pemikiran moderat. Sebagian besar hidupnya beliau habiskan untuk memperjuangkan kesetaraan hak kaum wanita. Kartini mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Perjuangan Kartini mengubah paradigma masyarakat Indonesia terhadap gender. Partisipasi perempuan di sektor publik saat ini juga tak lepas dari berbagai pemikiran Kartini dalam surat-surat yang dikirim kepada teman-temannya. Nama lengkap Ajeng Raden Kartini, lahir Jepara 21 April 1879. Penghargaan setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Namanya dijadikan sebagai nama jalan di Belanda. 3. Sudirman. Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar pada 18 Desember 1948. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Beliau mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 49 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. 4. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien memimpin perlawanan terhadap Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah suaminya Ibrahim Lamga gugur saat bertempur melawan Belanda, Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah hendak menghancurkan Belanda. Beliau kembali menikah dengan Teku Umar dan keduanya bertempur bersama-sama melawan Belanda. Namun Teku Umar gugur saat menyerang Malebo pada 11 Februari 1869. Cut Nyak Dien kembali berjuang sendiri di pedalaman Malebo bersama pasukan kecilnya. Lahir Aceh 1848. Kiprah memimpin perang di garis depan melawan Belanda dalam Perang Aceh. Berikut 5. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin perang Diponegoro, Perang Jawa 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Pertempuran terbuka dengan pengarahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri. Di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Tercatat ribuan serdadu Belanda tewas. Perang tersebut juga menelan kerugian materi dan pihak Belanda sebesar 20 juta gulden. Kiprah memimpin perang Diponegoro, Perang Jawa 1825 sampai 1830 melawan pemerintahan Hindia Belanda. 6. Ki Hajar Dewantara. Pemilik nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Ini adalah pendiri perguruan taman siswa. Perguruan taman siswa merupakan sebuah sekolah yang didirikan untuk para penduduk pribumi jelata agar dapat mengenyam pendidikan seperti halnya para priai dan orang-orang Belanda. Ajarannya yang dikenal sebagai Tut Wuri Handayani, Ing Madya Mangun Karsa, Ing Ngarsa Sungtulada,
berkontribusi besar dalam memberantas buta aksara di tanah air. Atas dedikasinya terhadap kemajuan negeri ini, tanggal lahir Ki Hajar Dewantara pada 2 Mei pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penghargaan gelar doktor kehormatan dari UGM, juga Bapak Pendidikan Nasional, dan hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ketujuh, Bung Hatta. Tokoh nasional yang kerap disapa dengan Bung Hatta ini dikenal sebagai proklamator, aktivis sejak masih berusia muda. Organisatoris dan negarawan, Hatta kerap mendampingi Presiden Soekarno masuk dalam merancang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Hatta aktif menulis dan berbagi ilmu mengenai koperasi. Perannya tersebut membuat beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Lahir Bukit Tinggi, 12 Agustus 1901. Penghargaan Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Honoris Causa dari UGM, dan Proklamator Indonesia. Di urutan ke-8, Bung Tomo. Bung Tomo merupakan tokoh jurnalis sekaligus perjuangan asal Surabaya. Dengan lantang beliau berteriak, "Merdeka atau mati!" dalam mengobarkan semangat juang bagi masyarakat Surabaya. Pertempuran besar pun terjadi di Surabaya. Peristiwa itulah yang kini dikenang sebagai Hari Pahlawan. Kiprah Menteri Negara Usaha Bekas Perjuangan Bersenjata, veteran sekaligus Menteri Sosial ad interim pada 1955 sampai 1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Anggota DPR pada 1956 sampai 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tahun 1964 sampai 1966. Urutan ke-9, Imam Bonjol. Perlawanan heroik Imam Bonjol dalam Perang Padri yang berlangsung pada 1803 terhadap penjajah Belanda membuatnya menjadi pahlawan nasional. Perlawanan yang dimotori oleh kaum Padri tersebut berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Dasarnya pertempuran ini diabadikan dalam bentuk museum dan monumen Teguh Imam Bonjol yang berlokasi di Minangkabau, Sumatera Barat. Lahir Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, 1772. Kiprah memimpin perang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Penghargaan yang didapat namanya dijadikan sebagai nama jalan, stadion, universitas. Dan di urutan ke-10, Pattimura. Pattimura merupakan panglima perang dalam perjuangan melawan Fok Belanda di Tanah Maluku. Di bawah komando seorang Kapiten Pattimura, kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Ternate dan Tidore, Bali, Sumatera, dan Jawa bersatu menghadapi kolonialisasi Belanda. Pattimura lebih memilih gugur dengan leher tergantung daripada hidup sebagai seorang pengkhianat bangsa. Lahir 8 Juni 1983. Penghargaan yang dapat namanya dijadikan sebagai nama jalan, stadion, dan universitas. Kiprah Pattimura memimpin perlawanan terhadap Belanda yang dikenal sebagai Perlawanan Pattimura pada 1817. Itulah 10 pahlawan nasional paling menginspirasi. Sumber arsip Nasional Republik.